Barang ini adalah proyek korupsi nasional yang dibiayai oleh APBN dan perampoknya adalah pejabat tinggi negara. Menarik, proyek korupsi nasional ya. Judul kita ya, teman-teman, judul kita. Ini proyek korupsi nasional. MBG itu proyek korupsi nasional. Ini bukan persoalan individu korupsi di MBG itu. Ini persoalan sistematis yang melibatkan banyak sekali orang. Mayoritasnya dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini negara, Pak. Sistemik ya. Negara. Saya bilang apa-apaan ini? Saya mulai berpikir liar. Apakah MBG ini merupakan bagian dari belanja kompensasi yang diususkan Presiden Prabowo terhadap para pendukungnya di Pilpres kemarin? Karena dalam logika politik kompensasi itu harus dibayar. Ya. Loyalitas itu harus dibayar. Ya. Loyalitas kalau nggak dibayar, kabur itu, buyar itu loyalitas. Apakah MBG ini merupakan proyek titik yang sengaja diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membayar loyalitas para pendukung? Ketika Presiden Prabowo Subianto berbangga diri, saya ngasih makan nih orang-orang di Indonesia, kasih makan orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang kekurangan gizi, yang stunting. Pak, apakah Bapak tidak pernah mengakses data di Kementerian Sosial dan data di Kementerian Pendidikan? 4 juta anak Indonesia itu nggak sekolah sekarang. Apa yang ingin Anda persiapkan dari program MBG itu di saat yang sama 4 juta anak di Indonesia belum sekolah? Tujuannya gizi, tujuan ekonomi. Apakah tujuan gizi dan tujuan ekonomi bisa mengkompensasi masa depan 4 juta anak yang nggak sekolah ini? Sedih saya dengar. Ini 4 juta anak sekolah ini bidang yang paling prioritas yang seharusnya difokuskan lewat pembiayaan anggaran pendidikan. Bangunan sekolah yang hampir roboh, yang rusak itu yang seharusnya menjadi fokus dari anggaran pendidikan. Bukan MBG yang nggak jelas tata kelolanya, yang nggak terukur manfaatnya. Dan saya bilang, sekarang saat inilah saat yang tepat untuk menghentikan program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembubaran MBG. Karena MBG itu program ilegal sejak awal. Oh, Makanya ilegal. saya kalau ngomong MBG, saya nggak pernah gunakan terminologi program, proyek. Off-nya 6 Januari 2025. Regulasinya keluar 31 Oktober 2025. 10 bulan kosong regulasi. Nggak punya payung hukum. Tapi pelaksanaan MBG itu hanya didasarkan kepada juknis yang dibuat oleh pejabat deputi. Yang jadi pertanyaan, apakah deputi boleh mengeluarkan juknis program tanpa merujuk kepada payung hukum? Karena tanpa payung hukum itu artinya apa? Ini program dijalankan jidatnya mereka. Nggak punya basis kajian terkait dengan sumber masalah. Nggak punya perencanaan yang utuh. Istilahnya kan gitu. Payung hukum kan tujuannya itu. Iya. Program itu berbeda dengan proyek. Kalau proyek mah bisa amburadul, acak-adul, silakan aja. Tapi kalau program nggak boleh, dia harus sistematis. Dan sistematisnya sebuah program itu ya aktualisasinya dalam pengaturan itu payung hukum. Kan payung hukumnya sekarang nggak ada. Lalu dilaksanakan hanya berdasarkan juknis yang dibuat oleh deputi. Mau kita sebut apa barangnya ini? Tapi saya bilang barang ini proyek korupsi nasional yang dibiayai oleh APBN. Itu bahasa saya sejak awal, karena saya melihat kekosongan regulasi Proyek korupsi nasional ya. yang dibiayai oleh Ini judul kita ya, teman-teman, judul kita. Ini proyek korupsi nasional. MBG itu proyek korupsi nasional. Kenapa Anda menyematkan diksi itu? Rasionalisasinya sederhana sekali. Ini kerangka implementasinya, aktualisasinya itu amburadul tata kelolanya. Pengawasannya rusak, akuntabilitasnya buruk. Kenapa? Karena instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan program MBG, proyek MBG itu tidak menggunakan e-katalog. Oh. Tapi dia buat instrumen baru. Dan asal-asalan. Instrumen baru itu berbasis pada mitra yayasan. Dan yang ditunjuk secara tidak transparan berdasarkan SOP oleh orang-orang petinggi eksekutif BGN sendiri. Dan ujungnya adalah berakhir pada dominasi eksekutif MBG terhadap SPPG. SPPG itu berasal terafiliasi dengan yayasan-yayasan yang yayasan itu punya eksekutif BGN sendiri. Dan kawan-kawan, dan disinyalir juga ada petinggi-petinggi Polri, petinggi TNI yang istrinya segala macam terlibat dalam yayasan itu ya.
menghabiskan jumlah uang rakyat dalam jumlah yang besar itu program ini ya. 1,2 triliun, 3 triliun per hari. Per hari. Saya belum ada program segila ini ya. Enggak, sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah itu belum pernah ada pencurian uang rakyat segila ini ya. Kita senturnya cuma 6,2 triliun atau nggak salah ya. Prosesnya tidak transparan, tata kelolanya itu. Jadi tadi tidak menggunakan e-katalog, artinya bahwa dia tidak melalui proses lelang. Dan LPSE itu enggak. Tapi dia hanya berbasis pada penunjukan sepihak. Eksekutif BGN. Dan itu katanya udah prudent karena berdasarkan SOP. Hey, SOP-nya payung hukumnya mana? SOP itu kan kerangka, itu panduan internal. Nggak punya urusan dengan pengawasan dari luar. Nggak punya urusan dengan bagaimana program itu bisa dijalankan secara proporsional sebagaimana yang diatur dalam payung hukum. Ini kata kunci. Siapapun bisa bikin SOP. Dan siapapun bisa menafsirkan SOP itu sesuai dengan selera dia sendiri. Ini jadi suatu. Dan ternyata selera mereka adalah menunjuk yayasan SPPG yang terafiliasi dengan mereka. Nah di situ saya melihat banyak sekali celah korupsi. Saya mengambil kesimpulan sangat tidak berlebihan kalau saya menyebut ini proyek korupsi nasional yang dibiayai oleh negara. Dan yang jadi persoalan kayak gini. Ini yang dirugikan bukan sekedar uang negara. Yang dirugikan adalah hak-hak sosial, hak-hak pendidikan, hak-hak kesehatan, dan hak-hak ekonomi masyarakat. MBG itu dia udah menjadi kerangka fiskal dia. Kenapa? Karena 80% anggarannya itu 300 triliun diambil dari dana pendidikan. Dana pendidikan 700 triliun sekian. Dipotong 300 triliun, ini dia turun di bawah standar kewajiban negara 20% terhadap pembiayaan. Ini melanggar konstitusi. Ada yang mengatakan seperti ini, oh enggak, gizi juga merupakan bagian dari ekosistem pendidikan. Saya bilang benar, tapi tidak semua bidang yang berkaitan dengan ekosistem pendidikan bisa dibiayai oleh anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu punya standar sendiri kalau kita merujuk pada Undang-Undang 16. Betul. Itu ada 8 bidang komponen yang dibiayai juga diatur. Gizi nggak termasuk. Gizi itu dominannya Kementerian Kesehatan, domainnya Kementerian Kesehatan sama Kementerian Sosial. Kenapa tiba-tiba direduksi ya? Direduksi dari dana pendidikan. Ini jadi soal. Yang menjadi persoalan berikutnya, dia merugikan hak pendidikan masyarakat. Ketika Presiden Prabowo Subianto berbangga diri, saya ngasih makan nih orang-orang di Indonesia. Kasih makan orang-orang yang nggak mampu. Orang-orang yang kekurangan gizi, yang stunting. Jadi Pak, apakah Bapak tidak pernah mengakses data di Kementerian Sosial dan data di Kementerian Pendidikan? 4 juta anak Indonesia itu nggak sekolah sekarang. Apa yang ingin Anda persiapkan dari program MBG itu di saat yang sama 4 juta anak di Indonesia belum sekolah? Tujuannya gizi, tujuan ekonomi. Apakah tujuan gizi dan tujuan ekonomi bisa mengkompensasi masa depan 4 juta anak yang nggak sekolah itu? Saya dengar. Itu catatan penting. Saya melihat beberapa potret dapur-dapur MBG. Itu lebih mewah dibandingkan bangunan sekolah yang udah rontok. Ini 4 juta anak sekolah ini, bidang yang paling prioritas yang seharusnya difokuskan lewat pembiayaan anggaran pendidikan. Bangunan sekolah yang hampir roboh, yang rusak itu yang seharusnya menjadi fokus dari anggaran pendidikan. Bukan MBG yang nggak jelas tata kelolanya, yang nggak terukur manfaatnya. Sekarang saya tanya sama mereka, 1,5 tahun pelaksanaan MBG, apa relevansinya terhadap peningkatan indeks pendidikan kita, gizi kita, sama pada posisi ekonomi kita, apa urusannya? Tidak ada urusan. Dan ingin saya katakan sekali lagi kayak gini, dengan tertangkapnya kepala BGN, wakil kepala BGN, satu koleganya itu, dan juga seperti yang disebutkan ada 26 nama yang terjadi. Itu artinya apa? Proses korupsi ini tidak berhenti hanya di Dadan, di Sony Sanjaya, dan di satu koleganya. Ini bukan persoalan individu korupsi di MBG itu. Ini persoalan sistematis yang melibatkan banyak sekali orang. Dan seperti yang disebutkan, data 26 orang itu sudah masuk di berkas BAP Jaksa Agung Muda itu, tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. Itu sudah masuk dalam. Artinya, dan di situ disebutkan mayoritasnya dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini negara. Sistemik ya. Negara. Kontraktor, kalau peserta lelang nggak jadi masalah. Iya. Ini negara, eksekutif, yudikatif, legislatif. Bahkan saya baca di situ
Ada juga namanya kepala BGN yang sekarang, Nani Iya. Ada juga namanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, Mas Ferry. Saya bilang apa-apaan ini? Saya mulai berpikir liar. Apakah MBG ini merupakan bagian dari belanja kompensasi yang diususkan Presiden Prabowo terhadap para pendukungnya di Pilpres kemarin? Karena dalam logika politik kompensasi itu harus dibayar. Ya. Loyalitas itu harus dibayar. Iya. Loyalitas kalau nggak dibayar, kabur itu, buyar itu loyalitas. Apakah MBG ini merupakan proyek titik yang sengaja diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membayar loyalitas para pendukung?